Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali mengenai Bitcoin. Oke, dimana kita lihat ya, sebelumnya Bitcoin telah berhasil breakout dari area green box atau resisten area di area 30 sampai 31 ribu ya. Oke, dan sekarang Bitcoin berada pada harga 34.700 kurang lebih ya, sekitar harga segitu. Dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang cukup penting ya mengenai Bitcoin, di mana potensi Bitcoin untuk selanjutnya kemungkinan akan sedikit berbeda dengan ekspektasi kita. Oke, walaupun sekarang Bitcoin sudah breakout ya, dan mencapai level di 34.000 sekian atau 35.000 ya katakanlah. Tetapi di sini saya cuma ingin memperkirakan hal-hal yang kemungkinan terjadi terhadap Bitcoin, baik itu hal yang baik ataupun yang buruk. Tetapi di sini saya mempunyai sebuah skenario kembali untuk suatu hal yang mungkin cukup buruk untuk Bitcoin. Kenapa? Karena ada faktor atau beberapa faktor yang mempengaruhi Bitcoin dalam kedepannya atau dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama adalah kita ternyata mempunyai suatu trendline yang cukup bagus di sini ya, tentang sebuah resisten area. Nah, di sini kita mempunyai suatu garis trendline yang tercipta sejak Juli 2022 sekitar itu. Dan di sini kalau kita tarik sebuah resisten di sini, maka garis resisten di sini mempunyai titik yang cukup bagus untuk membuat atau menciptakan suatu trendline yang dimana trendline tersebut menciptakan zona resisten yang cukup kuat ya. Di 4 titik di sini merupakan zona resisten yang cukup kuat. Kemudian selain itu ada suatu potensi lain ya. Di sini ada suatu CME gap. Yang kita tahu CME gap merupakan selisih di mana harga close di hari Jumat atau open di hari Senin pagi itu tidak sama. Jadi menciptakan suatu gap ya. Dan kita lihat bahwa di sini ternyata Bitcoin telah menutup gap yang telah lama kosong di area 36 atau 35.000 di sini ya. Dan ini sudah saya panjangkan garisnya, dan sekarang kita mencoba untuk menutup gap Bitcoin yang telah ada. Dan gap maksimal gapnya itu mungkin ada di sekitar harga 36.000. Tapi kita juga masih punya gap di bawah sini ya, di area 20.000 yang belum terpenuhi. Jadi mungkin akan ada beberapa skenario ya. Mungkin dari sini menuju 36.000 untuk menyempurnakan penutupan gap, atau koreksi kembali ke area 20 ribuan kemudian baru naik lagi. Ini mungkin juga terjadi untuk formasi seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ya, karena adanya gap di sini tentunya bisa menjadi pertimbangan ke depannya. Oke, itu untuk gapnya ya. Kemudian dari selain adanya trendline di sini tadi ya, trendline, kemudian ada gap, dan di sini saya melihat suatu potensi yang cukup buruk tentunya untuk Bitcoin, yaitu indikasi dari atau kombinasi indikasi dari indeks dolar, S&P 500 dan juga Nasdaq. Saya mau mulai dari indeks dolar dulu ya. Kita lihat indeks dolar di sini kemarin Bitcoin melakukan pump ketika indeks dolar terkoreksi di sini support ya, dan sekarang kita lihat bahwa indeks dolar berhasil mantul kembali dari area support areanya, dan itu menandakan bahwa penguatan nilai dolar tentunya akan berdampak negatif terhadap S&P 500 dan juga Nasdaq, di mana kita lihat S&P 500 sudah breakdown dari area supportnya ya. Di area ini untuk S&P 500 menciptakan suatu lower low lagi atau lower low yang baru dari lower low sebelumnya yang ada di sini. Maka tentunya ini menjadikan indikasi yang cukup buruk harusnya untuk ekonomi. Kemudian untuk Nasdaq kita lihat juga sudah di sini breakout ya, maksud saya breakdown dari area supportnya, dan sekarang menciptakan lower low yang baru juga daripada lower low sebelumnya. Jadi pergerakan dari Nasdaq dan juga S&P 500 di sini selaras ya, atau sama, dan berbanding terbalik dengan DXY yang menciptakan suatu pantulan, di mana pada
posisi atau skenario seperti ini, harusnya itu Bitcoin juga terkoreksi sama seperti layaknya S&P 500 dan juga Nasdaq ya. Tetapi kita lihat bahwa di sini Bitcoin masih cukup kuat untuk berada pada resisten areanya di area 35 ribuan. Kenapa demikian tidak ikut turun? Karena selain satu, karena sudah terjadi suatu FOMO ya, karena breakout dari area 30 ribuan di sini di green box, maka menciptakan suatu FOMO yang cukup kuat bagi Bitcoin karena tentunya para trader atau retail tidak mau ketinggalan momen tersebut. Tetapi di sini saya melihat potensi yang cukup buruk juga ya terkait dengan korelasi dengan semuanya, baik itu dari CME Gap, terus indeks dolar, S&P 500 dan juga Nasdaq di sini. Ini menciptakan atau menggambarkan bahwa seharusnya Bitcoin turun. Itu dulu satu ya, harusnya turun ke area support di sini. Kalau kita melihat dari pola dari SPX dan juga Nasdaq, tentunya harusnya normalnya adalah breakdown dari area red zone di sini ya. Tetapi kita lihat bahwa Bitcoin masih kuat di area resisten di area 35.000 dan itu cukup mengkhawatirkan ke depannya sebetulnya, karena tentunya akan berdampak cukup buruk tentunya jika tiba-tiba Bitcoin mengalami dump yang cukup besar ke area mungkin 25.000 ya. Dari harga sekarang itu mungkin cukup sangat signifikan sekali pengaruhnya terhadap Bitcoin ataupun altcoin tentunya ya. Kemudian daripada itu, coba saya mau breakdown untuk Bitcoin dalam time frame yang lebih kecil. Kita mulai dari time frame 4 jam ya. Pada time frame 4 jam di sini saya melihat suatu indikasi yang cukup mungkin kurang bagus juga karena terjadi suatu bearish divergence ya. Di sini sudah menciptakan suatu bearish divergence di mana harganya naik tetapi RSI-nya turun, di mana ini disebut dengan bearish divergence. Kemudian pada time frame 4 jam juga kita lihat bahwa Bitcoin di sini mungkin hampir menciptakan dead cross, di mana histogram juga sudah mulai turun dan cenderung memasuki zona merah. Itu untuk MACD-nya ya. Coba turunin lagi ke 1 jam di sini. Ke 1 jam di sini lebih terlihat lebih jelas ya untuk RSI-nya bahwa sudah terjadi suatu bearish divergence yang cukup signifikan tentunya ya di sini, karena penurunan RSI-nya cukup dalam tetapi harganya untuk kenaikan tidak terlalu signifikan itu ya. Kemudian coba ke 15 menit. Ke 15 menit di sini juga jelas ya RSI-nya membentuk suatu bearish divergence di mana harganya naik, RSI-nya turun. Jadi di sini merupakan ada indikasi terjadinya bearish divergence. Dan di sini saya mau menggarisbawahi satu hal ya, di mana kita punya suatu titik support dari RSI di sini. Jika kita sampai breakdown dari trendline RSI yang ada di sini ya, nantinya entah nih akan breakdown atau tidak atau mau naik lagi bisa jadi. Tetapi kalau ini sampai breakdown garis yang ada di sini, maka potensi kedepannya mungkin Bitcoin mempunyai potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Entah sampai mana, saya cukup khawatir tentang ini karena berdasarkan analogi yang saya katakan tadi tentang DXY, S&P 500 dan juga Nasdaq ya, di sini harusnya Bitcoin terkoreksi itu dulu. Mungkin dari sini saya akan melihat ada suatu kenaikan terlebih dahulu ya untuk menyempurnakan gap tadi yang saya katakan ya di area 36.000 di sini. Sebentar di sini mungkin bisa sampai 36.000 baru mungkin akan ada gocekan turun ke bawah kembali. Itu untuk potensi Bitcoin selanjutnya ya. Mungkin cukup jelas ya untuk mengenai beberapa paparan atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bitcoin ke depannya. Jadi mungkin dalam titik ini saya mau mengambil sedikit take profit di area 35 sampai 36.000, akan mengambil sedikit profit yang sudah saya open posisi pada area 25.000 sebelumnya ya. Jadi menunggu dulu apakah level tersebut akan tertembus untuk 36.000. Jika tertembus mungkin akan mencoba masuk kembali, tetapi untuk sekarang saya lebih memilih untuk bermain safety. Mungkin akan mengambil sedikit profit atau beberapa persen profit yang sudah berjalan
sambil menunggu pergerakan selanjutnya. Tentunya di sini harus ada stop loss yang jelas kalau ingin lebih aman ya. Tetapi untuk stop loss tersebut saya katakan saya mengikuti arahan dari RSI yang terjadi di sini. Jika sampai breakdown mungkin itu adalah area stop loss saya nantinya. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Semoga dapat menjadi suatu pertimbangan yang dapat menginspirasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan terima kasih.